Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil juhudi ala istihadi bil ulum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Hikmah ke-34 berkata Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Akhrij min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadaratihi qariban. Artinya, keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu agar kau mudah menyambut panggilan yang hak, panggilan Allah, dan dekat dengannya. Among the attributes of your human nature, draw away from everyone that is incompatible with your servanthood, so that you may be responsive to the call of a God and near His presence. Baik, penjelasan dari hikmah ke-34 ini, ya, bahwasanya kita dituntut untuk mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan yang tercela di dalam diri kita, seperti suka melakukan ghibah, kemudian mengadu domba, kemudian membunuh, merampas, maupun sifat batinnya yang kita rasakan seperti sombong, ujub, ria. Nah, ini yang perlu kita keluarkan. Kemudian sum'ah, ingin terkenal, dengki, gila, kehormatan, gila harta, dan sebagainya. Ya, jauhkan dirimu dari sifat-sifat yang bertentangan dengan predikat kehambaanmu, agar kau mudah menjawab seruan yang hak. Ketika kau berhasil mengeluarkan sifat-sifat tercelamu dan menyisakan sifat-sifat baikmu seperti tawadu, rendah hati karena Allah, khusyuk, ya, khusyuk di hadapannya, mengagungkan perintahnya, menjaga hukumnya, takut kepadanya, dan ikhlas dalam menyembahnya, maka di saat datang seruan kepadamu, wahai hambaku, kau pun akan dengan mudahnya menjawab, labbaik Tuhanku. Kau pun akan tulus ikhlas dalam menjawab seruan itu, karena sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaanmu itu telah hilang darimu. Kau pun akan dekat dengannya, sehingga dia akan menjagamu dari dosa, ya, dari dosa mahfiz atau mahfuz, ya, dan memudahkan segala amalanmu yang kelak akan kau nikmati hasilnya. Ada perbedaan makna antara mahfuz, terjaga dari dosa, ya, dengan lafal maksum, terlindungi dari dosa. Bedanya, maksum sama sekali tidak pernah menyentuh dosa, ya, maksum. Sedangkan mahfuz terkadang melakukan kesalahan dan kekeliruan. Melakukan kesalahan dan kekeliruan. Nah, tetapi tidak selamanya demikian, ya, tidak selamanya demikian. Saat keliru, seorang yang mahfuz akan langsung bertobat. Nah, saat keliru, saat melakukan kesalahan, seorang mahfuz ini akan langsung bertobat. Nah, disitulah pentingnya, ya, yang perlu kita ketahui antara perbedaan maksum dan mahfuz. Ketahuilah, di mata ahli tarekat, menjauhi sifat buruk dan memiliki sifat mulia merupakan hakikat tujuan dari suluk. Nah, hal itu tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang yang diberi taufik dan bimbingan Allah untuk mengenali dirinya sendiri dan mengetahui sifat-sifat buruknya.
Karena siapa yang sudah mengenali dirinya dan sifat-sifat buruknya, ia akan waspada dan berusaha menghindari sifat-sifat buruknya. Jika tidak demikian, secara tidak disadari, tidak disadari olehnya, akan terjerumus ke dalam hal yang dibenci Tuhan. Jadi orang-orang yang berilmu dia akan selalu waspada. Ilmu ini bukan hanya sekedar di otak, tapi juga di hati, merasakan bahwasanya oh itu salah, dosa, itu yang itu tercela. Nah, otomatis dia akan waspada dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dia beribadah dengan taat tekun, bahkan bisa lebih taat dari segi gerak, ritual geraknya daripada orang yang berilmu. Tapi ketika dihadapi oleh permasalahan yang sifatnya mengandung dosa, seperti dia rajin sholat 5 waktu, namun ketika dihadapkan dengan suatu yang riba, contohnya dia tidak tahu hukum-hukumnya, dia asal saja ikut. Misalnya kalau kredit ini HP ini murah, kredit motor murah, kita harus membangun usaha. Misalkan ada marketing menawarkan untuk pinjaman supaya mau dilancarkan modal usaha atau diberikan modal usaha, kemudian dia ikut, padahal itu mengandung riba. Inilah yang dikhawatirkan jika orang-orang bodoh. Nah, makanya kalau kita ingat hadis bahwasanya al-alimu habibullah walau kana, orang yang berilmu itu kekasih Allah walau kana apa? Orang yang berilmu itu kekasih Allah walaupun terkadang dia itu berbuat dosa. Sementara al-jahilu aduullah walau kana ta'atan. Sementara yang jahil itu adalah musuh Allah meskipun dia taat. Karena apa? Dari kesalahan yang akan dilakukan atau mungkin yang dilakukan, yang mungkin itu mengandung dosa yang sangat besar, dia tidak tahu ilmunya. Meskipun dia taat beribadah, sholatnya rajin, wiridnya banyak, kemudian mungkin amalan-amalan lainnya, tapi dia tidak tahu hukum-hukum yang sekiranya itu berbahaya, dosa-dosa kayak misalnya ria, ujub, dengki, riba, yang sifatnya tidak zohir, mungkin itu dia tidak tahu. Nah, ini bisa menjadi musuh Allah kalau orang itu bodoh. Inilah kitab di hikmah ke-34, penjelasan yang sangat singkat dan sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami dan khususnya buat diri saya sendiri. Ila hadratin Nabi al-Mustafa al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ila liqa. Wabillah wassalam warahmatullahi wala ilaha illallah wallahu akbar.